Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Ferry Nugroho. Kali ini kita bersama teman. Wih, ini adalah podcast pertama kami ya. Namanya itu adalah podcast kelas 1. Podcast kelas 1. Podcast kelas 1. Iki jane aku rada grogi iki. Apa iki? Kok aku lete kok entuk lagi. Oleh rapopo. Iku nek awalan rapopo, tapi engko sing jawab kowe terus. Oh iya. Genten aku sing takon. Kok podcast kelas 1 ya apa? Podcast kelas 1 itu sebenarnya karena semua itu berawal dari angka 1. Oh. Gitu. Jadi kita belajar. Oke. Gitu ya. Ngono wae ya. Aja usah diteruske. Oke. Oke, langsung kita ini di sini kita langsung ketemu ya, ini seorang narasumber dari apa ya istilahnya gitu. Sebenarnya teman komunitas, tapi kebetulan dia juga punya usaha. Usahanya apa aja, Mas? Aduh, Ketoke akeh banget ya soalnya. Tapi bab sablon kabeh ya. Bab sablon. Bab sablon dari tinta, lingkarannya ya, iya toh? lingkaran dari sablon. tinta, kain, terus sablonan dhewe. Wen dipek dhewe kabeh. Grafisnya juga mantap. Mungkin dari teman-teman belum ada yang apa ya namanya mengenal beliau kan gitu. Yang di teman-teman di luar sana. Monggo silakan perkenalan. Waduh. Nah, okay. Nama aku ya Anas. Oke. Kalau di Facebook itu namanya ada soaknya. Sebenarnya itu bukan pemberian orang tua itu, cuma karena selek dulunya nggak bisa diganti ya tak teruskan aja, itu nama band. Oh, soaknya ya. Anas tuh namanya, soaknya itu Anas Ma'ruf. Oke, wah apik banget ya. Dongo ya. Dongo manusia yang baik gitu. Iki manusia sing apik ya dadi soak. Ya alah. Berat. Oh ya, kita mungkin untuk awal ini kita mau bahas tentang feteknya mungkin ya. Nanti kita mau ke dalam, pokoknya jangan teman-teman ini jangan di-skip ya. Soalnya iki sing dibahas iki macem-macem iki. Dan mungkin sangat bermanfaat. Kita mau bahas tentang tintanya, tentang WYRB. Konsep efisien dalam screen printing. Kan gitu ya. Jadi warnane sithik tapi warna sithik. Iya benar ya? Warna sithik tapi menghasilkan warna yang banyak. Piye kuwi? Menghasilkan dia bisa mengejar artwork link 90%. Oke. Mendekati artwork sing dimaui konsumen. Mantap. Gitu. Oke. Jadi kita kembali ke poin dulu untuk awal ini kita bahas tentang di sini Mas Anas ini juga agen Jawa Tengah untuk Jawa Tengah. brand tinta ya, tinta khususnya Plastisol ya, atau ada rubber juga? Sebenarnya dia itu ada produk rubbernya, Himes, bagus dia, cuma aku belum berani jual. Oh gitu. Karena pasarnya sekarang kan baru trennya Plastisol ya. Karena rubbernya dia lebih mahal. Oh, berarti rubber iki luwih larang saka Plastisol. Lebih mahal. Oke. Berarti untuk yang di untuk dipasarkan saat ini lebih ke Plastisolnya. Ya, karena nanti sebenarnya berani sih, rubbernya berani karena api bagus gitu ya. Cuma kan aku belum ada waktu buat ngedukasi hal itu. Jadi aku belum siap daripada nggak fokus. Berarti fokus. untuk awal ini fokus di tinta Plastisolnya ya. Produk Plastisolnya. Itu ngomong-ngomong tintanya itu dari mana, Mas? Waduh, enak iki. Mas Dewi ya? Impor iki. Ora lokal pret berarti ya. Ora lokal. Aku rapi nek ngomong lokal maafkan. Karena di lokal memang ya banyak pilihan sebenarnya. Ya benar. Banyak pilihan sampai saya tuh kalau nggak kenal sama mixing warna dari pabrikan aku malah nggak berani. Tanggung jawabnya itu loh. Yes. Gini, karena apa sih? Yaitu kelebihan mungkin dari Vetex tersendiri ya. Ya. Punya kelebihan tersendiri
yang membedakan lah dengan tinta-tinta yang lain mungkin kan gitu untuk merek-merek lain. Kalau menurut saya kestabilan pasti ya. Berarti lebih ke kestabilan tinta tersebut ya. Jadi untuk misalnya reproduksi itu terus sama ya, gitu ya. Pasti sama. Enggak. Soalnya kan dia kan udah ada sertifikat ya. Misal biasanya kalau ini sebenarnya udah masuk di Indonesia 2016 kalau nggak salah. Cuma namanya kan belum kedengaran karena dia kan suplainya di pabrik-pabrik ekspor. Jadi nggak ke industri rumahan ya? Bukan. Berarti biar gaya ya? Iya. Biar gaya atau rasa angel strategi nih mungkin itu ya. Kahanan nih. Kita ya angel strategi nih. Ya, karena apa ya? Kalau sekarang jualan itu ya buat teman-teman lain yang jualan, memang sekarang udah apa ya? Berbeda caranya ya. Produk harus gandeng influencer. Yes. Nyata. Semua nggak kesulitan. Memang harus lebih kreatif memang untuk ke di arah kesini itu kita harus dituntut memang lebih kreatif. Ya contohnya kita bikin podcast kayak gini gitu. Ini bukan bidang saya. Iya. Karena ya pas pandemi ta Fer ya. Iya. Daripada ngopo-ngopo, daripada gabut ya. Gabut siapa tahu nanti ke depan ini ada hasilnya. Siapa tahu loh ya. Siapa tahu. Ya ngene iki lah ya. Kalau misal nggak ada hasilnya nggak masalah, berkarya tuh. Yes. Ya terima kasih atas semangatnya dari Bung Anas. Oke. Kemarin kan ini juga saya lihat di postingan-postingan Facebook itu baru rame mini tour. Betul. Nah itu maksudnya konsep marketingnya atau konsep edukasi tentang tinta atau konsep memang khusus WYRB tadi yang kita cuplik di awal tadi. Gini Fer. Nah, gimana? Monggo. Asik kita. Sebenarnya aku itu nggak punya konsep untuk jualan. Pasti teman-teman juga pasti banyak yang ngira, wah, masalah sih caranya ngene-ngene. Enggak, Raono, sumpah. Cuma itu aku mengalir aja. Mengalir aja, ngerespon. Padahal nek aku pribadi ya. Aku nontonnya yo ngono. Punya di sisi lain ini Mas Anas sendiri udah punya kemampuan di sablon lah, di sablon grafis, istilahnya kan gitu. Kebetulan megang tinta. Kan gitu. Wah, ini ki. Skillnya itu yang ditonjolkan di situ. Jadi konsep marketingnya iki kaya nek sales canvas. Tapi luwih nganggo skill. Ora meng nyo iki tinta. Istilahnya kan ngono. Ndodok omah. Istilahnya kan rameng ngono kuwi, tapi lebih ke menawarkan istilahnya kan di sini kan saya lihat di miniatur itu jenengan bikin yang bikin desain siapa itu? Aku sendiri. Nah, berarti jenengan menawarkan desain itu kan, gitu nggih. Oh iya, ini khusus untuk miniatur. Aku terima kasih sama Mas Ugi GB. Oke. Dia cukup mereferensiku. Dia mempunyai mini workshop. Oh, itu yang jadi referensi adanya miniatur ini. Ya, aku mau spontan gini aja, aku bilang Bang Ugi, Mas pinjam konsep sidik ya. Oke, nggak apa-apa Bang, oke. Kayak gitu, tak terus ke. Itu sebenarnya kan awalnya ngene Fer, WYRB pun itu dapatnya juga nggak sengaja. Oke. Langsung berarti ini langsung aja. Berarti ini kita langsung nyambung nang WYRB tadi tuh. Oh langsung? Iya, enggak apa-apa. Cerita ya. Biar asik. Itu sebenarnya biar teman-teman tahu. Aku juga rak pinter-pinter banget. Mengerasa ngojo. Tapi nek kacamata kesane pinter. Kesane ya. Ora iki ngene iki ya. Mau lanjut. Ya intinya kan waktu itu kan sebenarnya kan aku dimintai cat CMYK. Sedangkan khusus untuk CMYK sebenarnya di VTech ada sih. Cuma aku nggak request. Oh gitu.
Enggak request karena Enggak request produk untuk CMYK. CMYK. Warna CMYK. Ya, karena ya keterbatasan modal kan ya. Oke. Ya makanya kan aku harus pintar-pintar milih karena produknya banyak. Tapi harus pintar-pintar milih mana yang cepat laku, mana yang sering dipakai. Oh iya bener. Nek jenengan, ini saya potong dikit ya. Kalau untuk warna-warna primer, intinya kan di situ ya. Iya. Bisa untuk warna misalnya primer biasa, Ya, bisa untuk ya itu tadi WRB tadi. Misal Simulasi hijau tadi. hijau kan aku nggak nyetok nih. Oh, sekarang nggak nyetok hijau. Belum. Oh belum. Oh, tapi ada ya. Sebenarnya ada. Ada. Cuma aku nggak nyetok karena apa? Keterbatasan modal. Oke siap. Tinggal aku ngedukasi aja, Fer. Si konsumen, Mas, nek nggak hijau piye? Bisa gitu ya. Tinggal ini campur ini. Aku ngedukasi. Nah, bukan capeknya di situ ya. Cuma ini memang tantangannya di situ. Karena aku nggak mempunyai kemampuan untuk direct market. Yes. Direct selling lah. Benar. Aku nggak mempunyai dan mental aku sebenarnya bukan mental dagang. Tapi dilalah laris ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang ya ngono ki ya. Ra sengaja tor kok dadi ceritane. Ini mungkin tak ulangi lagi dengan produk ini mungkin nggak bisa, Fer. Terus terang. Ya ini cuma pesan buat teman-teman aja kalau dagang apapun yang penting jalan aja sih. Sik penting gas sik ya. Gas sik. Gas. Ojo mikir apa ayo, ojo mikir iki, ojo mikir. Wes begitu kamu memutuskan untuk sini berdagang ataupun apapun, omongan kiwa tengen yang penting fokus aja. Yes. Menurutku seperti itu. Ya alhamdulillah disambut juga dengan positif ya. Positif sama teman-teman ya. Ini konsep yang efisien tadi. Ya. Sekarang WYRB itu kan berarti singkatan tuh itu maksudnya? Ya. Singkatan white, yellow, red, blue. Nah, Ya. berarti dari 4 macam warna itu diaplikasikan untuk sablon-sablon istilahnya yang full color atau intinya kan di situ. Berarti dari 4 warna itu dikembangkan kan gitu. Oh betul. Tadi mau cerita katanya lali gelambiang kemana-mana. Asal mula tadi loh. Asal piye? Maunya CMYK. Oh yes. Ya, oh iya. Ya, nah, terlalu santai ini teman-teman. Jadi ya kayak obrolan kan. Offline nang pasar. Pasar. Intinya kan kembali lagi ke tadi. Kembali ke topik ya. Topik yang tadi kan. Kenapa ada istilah WYRB? Yes, Karena sebenarnya aku ada permintaan CMYK. Aku nggak punya. Memang nggak menyediakan dulu. Sebenarnya ada. Cuma terus aku kan langsung jawabnya punya. Ada gitu. Dasarnya apa? Aku langsung spontan kayak gitu. Dasarnya logika. Tinta ini kalau di mix ini pasti jadinya proses. Yes. Nah itulah coba-coba awalnya. Si konsumen nggak langsung tunggu dulu. Aku tak proving dulu. Nanti kalau udah aku tak ke vendormu. Ini catnya buat CMYK tujuannya. Berarti aslinya yo semi. Jadi kan ora real CMYK kan gitu ya. Ngomong oke, CMYK cuma dikonsep di WYRB ini. Nah, terus jangan membuktikan bahwa konsep dengan tinta WYRB ini iso maksimal juga. Ya, itu awalnya belum begitu. Cuma logikanya main. Terus aku langsung aku ambil, pinjem artwork di website lah, beberapa artwork, saya tak gabung-gabung, tak pecah. Tapi kan konsep untuk pecahannya kan berbeda. Rata-rata CMYK itu pada pakai blok. Yes, blok Gitu. putih ya. Blok putih. Blok putih. Itu sebenarnya aku udah lama sekali CMYK itu nggak pakai blok putih. Udah lama. Oh, berarti Udah base 2000 biasa. Berarti. Base itu udah lama banget. Oh. Cuma memang selama ini ya itu terus tak praktekkan sih. Yes. Tak mix. Aku ambil tinta cyan. Bukan cyan, biru karena nggak ada cyan. Oh iya. Biru, yellow, magenta tak ambil. Sekalian aku
merah juga. Ah. Diproduksi, aku tes, cek, pakai. Tadinya aku merahnya nggak tak pakai. Tadinya pakainya magenta. Tak approving. Deng. Wah, kurang mantap ya. Coba merahnya di mix lagi. Ganti merah. Aku langsung kaget dhewe, Fer. Bajigur. Kok malah lu istimewa? Aku belum pernah dapat proses sebagus ini. Selama aku menjalaninya dari awal, aku belum pernah dapat hasil yang seistimewa ini. Akhirnya kan bocah-bocah kan tak suruh ngambil tinta prosesnya CMYK dari gudang yang tadinya kan tak bunteli, aku udah nggak pakai kan. Karena aku itu kewajiban soalnya si produksi, begitu aku jualan Vetek wajib produksi pakai Vetek. Oh, berarti tinta-tinta bekas produksi jenengan tadi dihibahkan. Tadinya mau dihibahkan, tapi belum sempat. Cuma waktu itu kan masih, jadi ditutup kabeh, dikerdusi. Tak suruh bongkar yang proses. Coba di-compare. Jangan-jangan ini hasil yang bagus ini tak coba di CMYK nanti juga bagus. Gitu. Tinggu pembanding ya berarti ya. Akhirnya bongkar, dihajar lagi. Ternyata drop sampai 30%, 40% lah. Perbandingannya. Perbandingannya. Istimewa ya. Kalau teman-teman lihat di timeline saya di Facebook, itu pasti ada ceritanya, alur ceritanya dihubung-hubungin. Kalau sama ceritaku ini. Yes. Aku kan sempat status, wah mungkin ini menjadi sistem baru. Bisa menjadi sistem baru. Konsep dan sistem baru. Aku belum berani menamakan WYRB. Yes. Tapi saya potong dikit. Itu tadi apa kita agak kembali ke belakang. Berarti WYRB itu tadi karena tinta Vetek atau sebelum ada tinta Vetek, jenengan punya apa ya istilahnya ya, gambaran. Sebelum berarti kan setelah tinta Vetek. Berarti pas karena itu lahir dari keterpaksaan karena aku nggak punya tinta CMYK. Ya, berarti nggak menyediakan. Berarti dari jenengan itu sekarang megang untuk area Jawa Tengah, untuk tinta Vetek tersebut, terus dicoba. Ya. Kan berarti kan tinta dulu baru WYRB kan gitu. Iya, bukan betul. Sudah ada angan-angan tentang WYRB baru anu tinta. Nggak ada. Oke, kan keren. mengalir kan. Oke. Masuk. Dari mulai aku upload aja. Banyak orang pusing itu dengan uploadanku. Pusing piye? Sampai datang ke rumah. Mas, kok upload terus? Jadi rusak pikirannya mereka. pengen nyoba. Nah, makanya itu kan aku nggak direct selling, tapi orang menarik ke rumah, terus aku menjelaskan gini, orang mencoba. Responnya ya 90% positif semua. Iya, saya lihat di apa namanya? Media sosialnya. Itu ya responnya bagus. Terus dan teman-teman yang make istilahnya kan gitu ya. Kan kembali ke monitor tadi ya. Dari teman-teman yang pakai ada salah satunya dari mana? Octopus. Itu vendor Octopus, terus dari yang apa itu Mas Menir itu? Apa memorandum sablon dugal. Terus mana lagi? Kayaknya banyak desain tuh itu. Banyak desain dan hasilnya well semua ya. Itu ada ceritanya juga. Untuk kenapa itu upload vendor itu sebenarnya nggak sengaja juga. Konsepnya gimana? Konsepnya. Konsepnya. Yes. Itu bisa jadi referensi juga buat teman-teman. Bener. Iya. Itu nggak sengaja. Jane sing garap ki jane sing do di nganu desain ki tuku ora kuwi Mas? Tuku tinta ya? Beli ya? Beli. Semua. Berarti beli tinta difasilitasi desain. Ya. Terus dia bikin artworknya tersebut, proofing, gesot, istilahnya kan gitu. Aku dampingi, jadilah portofolio. Betul. Nah, itu besok yang di keren. Besok yang mau pamerkan di acara besok.
Oke, Di Breksi. nanti kita akan kupas ya. Mungkin di akhir-akhir sesi ya. Oh, iya. Tentang acara diskusi bareng komunitas. Betul. Nah, komunitasnya apa? Sengko. Ojo kesusu gitu. Nah, gitu Fer. Jadi Siap. ya aku dewe nggak ngerti ya, jalan lah. Ternyata. Tapi saya lihat hasilnya itu memang apa namanya bagus gitu. Apalagi sing aku seneng ki sing gambar botol itu. Oh ya, nah, itu juga. Ada ceritanya juga, banyak cerita di sini Fer. Cuma ketahuan rak iki. Unda. Sih. Iki tekan subuh ya. Memorimu cukup. Wah, konangan nih. Buka kartu. Tak sambil minum. Slow. Mantap. Jadi sampai apa Fer? Sampai ke desain botol. Oh, desain botol itu gini ceritanya. Sebelum aku pakai Vetek, aku tuh ada konsumen ya, itu dari official sih. Aku nyablon desain botol itu. Jumlahnya 18 warna. Kalau di video itu 17, ternyata 18. 18 warna. 18 warna. Aslinya ya? Aslinya. Berarti mbiyen kuwi tahu digarap. Sudah digarap. Oh, sudah pernah dikerjakan. Berarti sama itu order ya itu. Berarti order udah dikerjakan. Udah fix. Jadi 18 warna untuk tak kerjakan. Yes. Ya karena pandemi itu juga. Oh, itu berarti belum lama desainnya ya? Pandemi ini berarti ya? Berarti di pandemi ini atau? Oh, ya. Pandemi aku sudah pegang Vetek belum? Oh. Sebelum pandemi ding. Sebelum pandemi. Itu dengan cat lain sih ya. Maksud kan yang 18 warna tadi itu kan dengan cat lain. Kan sebelum gitu. Aku jualan Vetek. Yes. Oke. Itu tak kerjakan 18. Waktu itu banyak masalah Fer. Karena dia vektor. Banyak masalah. Nggarap 125 pieces itu membutuhkan waktu 5 hari baru selesai. 125. Sangat tidak efektif. Ora elek dadi duit ya. Karena vektor Fer. Setiap warna kan harus munggah naik 2 kali 3 kali tuh. Iya. Dan itu setiap warna berdiri sendiri. Iya. Waktu itu sih sebenarnya walaupun banyak masalah tapi selesai. Selesai lah. Oke. Proyeknya beres, clear ya. Cuma habis itu kan aku mikir, wah sangat gak efektif. Gak efisien ya. Misal aku di repeat lagi aku gak mau. Bener, gak efektif, mending ngerjain yang lain. Atau bisa tetap mau tapi harganya di up. Iya. Gitu. Berarti gue nimpali waktu nih gimana ya, sing kebuang. Harus ada harganya harus seimbang. Terus pas aku jual Vetek dapat itu ternyata aku dapat kabar repeat lagi. Aku langsung udah dapat WIRB nih konsepnya. Coba. Bro, kita aku nek nggarap dengan sistem wingi aku rak sanggup. Angkat tangan ya? Angkat tangan. Misal pun oke sanggup tapi tak naikkan harganya pasti dia yang mental. Benar. Mesti kepolen. Ya. Terus akhirnya gini. Mau nggak ini tak sablon lagi tapi dengan teknik berbeda. Tapi aku nggak tahu hasilnya bisa sebagus kemarin nggak. Gitu. Tapi proofing dulu kan? Iya, nanti coba dulu ya, gitu terus dia kan tapi proofing dulu tuh. Iya. Dengan keterpaksaan dia juga mau. Nggak ada pilihan. Oke. Bang Ali Biolar garap sofa, dia mungkin juga ada deadline untuk proyek tersebut. Ya. Terus oke lah, singkat cerita tak kerjakan lah desain itu, tak video itu iseng. Iseng. Saya itu kan di video kan semoga di ACC kayak gitu. Ternyata di ACC Fer. Ternyata di ACC bener ya. Di ACC. Ya udah naik. Tapi kalau hasilnya gimana? Sama perbandingan yang dulu. Saya kan nggak lihat soalnya. Karakternya berbeda. Oh, karakternya berbeda. Cuma banyak teman-teman yang suka yang WIRB. Berarti malu HP. Nggak tahu ya jenenge. Tapi selera ya. Selera. Cuma dari teman-teman itu respon teman-teman
positif ya. Positif. Maksudnya dari segi hasil loh. Kita nggak ngomongin masalah efisien lagi. Maksudnya dari segi hasil di compare responnya. Misal pun dia masih lebih buruk dari itu, tapi kan dia lebih efisien. Benar. Nah itu kalau dari segi efisiennya paling turun ibaratnya misal iki cuma misalnya ya padahal apik kan. Untungnya apik. Untungnya kan artwork api juga. Iya benar. Saya soalnya lihatnya itu kan kayaknya artworknya itu bagus gitu loh. Dia pada vektor loh, Fer. Tak terabas saja pakai raster. Padahal itu sangat susah kalau vektor untuk di raster itu sangat susah stabil. Apalagi proses ya. Antara sablonan satu dengan yang lain ya. Ya toh? Masalah kestabilan kan di situ ya. Iya, susah karena beda sekali geset sama 2 kali geset aja beda, Fer. Ya, kayak tangannya nganggo kesel. Tekanannya juga beda. Tapi untungnya dengan teknik itu dia bisa lebih stabil. Mungkin ya selain menghemat atau istilahnya efisien di tinta, ya efisien di tenaga ya. Yang tadinya vektoran harus menimpa 2 kali ya toh, itu sekali berarti kan sekali semua. Sekali semua. Cuma kita kecuali main base-nya aja. Base-nya 2 kali. Nah, ya toh berarti kan kecuali base berarti yang lebih jadi lebih manet lah istilahnya kan lebih tegas kan. Lainnya sekali semua. Berarti di tinta lebih efisien ya toh, di tenaga pengerjaan lebih cepat, harganya sama. Ya berarti gue produksi badinya tambah. Oke. Dari segi waktu udah pasti itu nilai plus. Nilai uangnya juga ada pasti. Benar. Segera selesai, segera bisa mengeksekusi desain berikutnya. Benar. Jadi untuk produksi itu enggak banyak buang waktu. Iya. Buat tim produksi pikir rampung langsung bet. Karena satu desain kalau dikerjakan 3 hari, yang harian berapa? Nah, benar. Mau menghasilkan apa enggak menghasilkan hari itu uang, kita tetap mengeluarkan uang. Ya, benar. Ya, semoga ini ya pesenannya udah rame terus. Iki sih nek diobrolke masalah waktu iki berarti ono pesanan terus soal. Masalah penjadwalan, masalah ini berarti pesenannya ada terus. Masalah mungkin kahanan pandemi ini ya mbuh. Tapi yang penting tetap semangat. Yang penting bergerak terus. Ojo malah justru jangan mikir keadaan di rumah, apa yang harus dikerjakan, minimal update status itulah. Ya kelihatan apa? Obah-obah. Kelihatan obah-obah ya, Omen. Omen ki ojo ketok ora payu lah. Ketok ora payu kan. Berat. Terus iki lanjut ya, WRB meneh ya. Ya, Fer. Kalau kan tadi jenengan bilang ini karena logika saya pikir kayak gini. Tapi sebenarnya ki sing nemokke pertama ki sapa? Penemune ki sapa sebenarnya? Atau emang karena dari mengalir tadi? Mengalir. Sebenarnya teman-teman udah lama toh. Proses itu kan udah ditemukan lama. Berarti intinya itu penemunya itu bukan penemunya. Intinya itu apa dari keahlian simulasi kan ya, pemahaman tentang proses pisah warna karakter cat pisah warna itu digabungkan karena ambian sinau ngendi Mas? Jalan maksudnya? Ya sinau dewe otodidak. Istimewa padahal zaman sebenarnya anu YouTube ya? Enggak tapi kan trial error. Trial error. Nah, enaknya aku trial errornya bukan di produksiku, aku nggak punya produksi orang lain. Salah ya tak baleni sih. Aku kan dulunya kan sebenarnya kan banyak desain, Fer. Berarti basicnya dulu desain grafis. Memang basicnya itu, cuma kebetulan kan usahanya kan akabian. Desain juragan guys. Enggak sebenarnya bukan usahanya banyak, cuma bingung. Orang-orang punya keahlian banyak itu malah bingung, nggak bisa fokus. Pasti bingung cara di tenani sendi. Iya itu. Makanya nggak ada yang jadi. Berarti intinya kudu fokus. Arep keahliane setengah-setengah yo dimatengke ngono ya. Dulu videografi. Dulu pernah di videografi. Fotografi. Ya kan desain grafis kan apa tuh? Saya kira cuma ibaratnya cuma megang editing atau apa kayak gitu.
audio. Oh. Tapi semuanya yang aku tahu setengah-setengah semua. Jane yo iki antara karo nyindir aku. Jane aku ya wong iki ngerti, cuma iki yo mung separo. Nek Tapi- dia mau ke tenaga ahli ya ora. Nggak apa-apa, tapi off the record aja itu. Yang penting ngalir, wah jadi ahli ya. Tapi nek mung dijak ngomongnya ora kalah karo wong sekolah. Jadi dulu kan awal freelancean itu kan palu gada, Fer. Apa lo? Lo minta gua ada. Oke, lo minta gua ada. Yang penting aku iso. Yes. Tak jalan ke sampai. Konsep maklar berarti. Oke. Tapi bukan maklar. Apa yang aku iso? Yo tak tampa. Oh yes ya. Modal dengan banyak teman, misal isoe cuma setengah-setengah. Wah, aku punya teman kayak aku bisa konsultasi sama dia. Tak tampa ah. Yes. Dari situ aku dapat ilmu. Oke, jadi learning by doing ya. Berarti sinaune karo mlaku. Sinau. Iya. Ini aslinya aslinya mana ini Mas? Jogja atau? Sebenarnya aku aslinya Klaten. Oh aslinya Klaten. Klaten, kuliah di Jogja. Ya. Kuliah di? Akindo. Komunikasi. Karena pengennya di seni rupa tapi ditolak terus. Ditolak siapa? Ya nang isi ditolak. Karena ya itu tadi kemampuannya setengah-setengah. Orang ahli gimana ya? Orang ahli. Tapi kudune ya jan nek sekolah iki jan kudune goblok. Ojo pinter malah sekolah. Keliru. Iya betul. Ngono, kok sekolah iki goblok, metu pinter. Tapi standar sekolahnya kan nyari yang main gampang. Iya. Lek ora goblok banget itu kan ngangkatnya gampang. Ayo, ngono kayak lah. Ya itu pembahasan bab pendidikan nanti enggak terlalu melebar. Ya. Yes, ngono kuwi pomen. Terus kita ke poin lagi di WYRB. Nah, untuk WYRB ini ada kemarin tuh saya lihat ada plugin ya. Plugin. Aplikasi. Action istilahnya. Action script untuk software Photoshop. Photoshop ya. Photoshop. Jadi Plugin, ya. pluginnya itu bisa all Photoshop berarti. Bisa, atau ada seri-serinya dari A sampai gini. B atau Itu sebenarnya aku collab sama si Chandra Mantra. Oke. Halo Chan. Mantra ini mereknya ya maksudnya. Merek. Oke. Merek dari plugin tadi. Ya. Oke. Itu kan sebenarnya collab itu juga nggak sengaja juga, Fer. Awalnya aku bikin aplikasi sebenarnya kan iseng aja juga. Ya. Nggak ada tujuan untuk ini. Terus ternyata tak coba rumuskan, tak bikin action, ternyata bisa, Fer. Bisa, tak video ya, bola-balik kan, marketing sekarang video. Responnya juga bagus. Yang bikin action jenengan sendiri apa langsung konsultasi sama Enggak, Mas aku. Chandra? Oh, Aku. jenengan? Heeh. Oh, istimewa ya. Iso gawe action. Oh, apa iso ya. Saya gawe mantra V2 berarti ya. Volume kedua gitu ya. Terus itu rame itu gara-gara postingan Uno Sobo. Oh, apa itu? Screen printing. Enggak, nih. Oh, ya Yuno ya. Yuno. Nama workshop vendornya ya. Oke, ya saya pernah ke rumahnya. Oh ya. Pernah ke rumahnya. Halo Mas Yuno. Ya kan rame postingan itu. Sampai 3 hari aku jawab terus sih. Gara-gara WRB itu. Yes. Nah, itu kan ya termasuk membantu juga sih. Ya. Gue buat teman-teman yang nek ngomong ke action ya iki sekarang rada ngomong ke action sih. Ya. Kalau bicara action itu memang antara kebutuhan sih sebenarnya, kebutuhan dan kecepatan. Jadi mungkin kalau juragan-juragan sablon itu kan mungkin ya belajar kan gitu. Cuma nanti ketemu misalnya untuk karyawan, untuk jadi lebih mudah mengaplikasikan kan gitu. Gini Fer, menurut aku ya kalau di dunia kaos itu ya, aku ngerokok apa ya? Nggak apa-apa sama. Aku Santai ya vaporan. Lanjut. Apa tuh mau? Dunia Celik, action. Oh ya. Dunia action. Gini. Plugin. Aplikasi itu penting teman-teman. Aplikasi itu menurut aku penting sekali buat di industri ya. Karena apa? Dia kecepatan. Tapi kamu kalau menggunakan aplikasi tapi nggak bisa manual,
sama juga. Nggak bisa maksimal. Oh, berarti ini ini. Tanda petiknya gini. Untuk masalah kecepatan tadi, kepraktisan ya, terutama kepraktisan toh. Situ pakai aja action gampang untuk usahamu. Tapi catatannya gini. Ya kowe ya kudu ngerti. Kamu juga harus tahu apa di action itu apa kan gitu. Karena gini, Fer. Setiap kasus gambar itu kan treatmentnya berbeda-beda. Nggak bisa dipukul rata. Sedangkan action itu cuma standar. Wes sistemnya ya mengkono. Itu harus ada sentuhan dari programnya. Istilahnya apalagi masalah tinta meneh iki. Enggak juga. Itu ya harus knowledge-nya tentang tinta ya harus ada kalau pengen bagus ya. Iya toh, berarti benar toh. Jadi enggak semata-mata. Berarti kan kayak action itu tadi kan cuma sekedar yura cuma sih, kita cuma ndak dikira menyepelekan. Udah cuma, ini masih bahasane bae. Jadi lebih ke seperti Mas Chandra ya. Mas Chandra Mantra itu dia sudah bikin standarisasi. Nah, standarisasi itu pun kita juga kan nggak tahu tintanya pakai apa. Mesti yang sebelum-sebelumnya, sebelum kolaborasi kan gitu. Kan pasti ada toh. Maksudnya gini, risetnya untuk action tersebut berapa persen ininya ini yes, nah kan gitu. Berarti kan dia pengalamannya di bab persablonan kan berarti juga harus ada kan gitu. Karena menjadikan sebuah rumus di action itu enggak sehari jadi. Ya. Rumus dipraktekkan, rumus salah dipraktekkan jadi rumus itu terus. Itu yang dilakukan VTech saat kolaborasi. Enggak, itu ya balik lagi tadi kenapa aku kenal Chandra. Sebenarnya hasil dari postingan Juno terus rame di luar sana. Di luar sana iki ngendi iki? Di luar sana. Di luar Jogja. Ya di dunia persablonan. Oh, netizen sablon. Oh iya. Termasuk Mas Chandra tadi yang penasaran. Yes. Ya intinya singkat cerita menghubungi lah ya. Aku langsung tahu profilnya. Langsung tembak aja. Collab yuk. Oh, berarti yang nawani malah situ dulu. Iya. Oh, yes. Aku kenal pertama belum ketemu orangnya. Oh, tapi ngerti. Tapi paham wonge. Tahu setelah nge-add kan, nge-add di FB tak cek. Oh, berarti orang tahu kenal sebelum itu. Belum pernah kenal. Oh, iya, lanjut. Tapi aku tahu, ini orang pinter nih. Sedangkan konsep ini gampang sekali. Gampang sekali, mudah. Tapi orang nggak kepikiran. Udah ke arah situ ya, ke arah WIRB tadi ya. Tak paparkan 5 menit, 15 menit kalau orang udah tahu konsep, pasti bisa bikin sendiri. Kayak gitu. Mau pakai tinta VTech ataupun tinta lain bisa. Tapi apakah di aplikasi nanti itu bisa? Nah, belum tentu kah? Khusus di aplikasi memang aku ciptakan untuk brand VTech. Untuk tinta VTech ini ya. Karena risetnya pakai tinta VTech. Kalau untuk diaplikasikan dengan tinta lain, aku nggak tahu. Silahkan diuji coba di rumah, dikembangkan. Siapa tahu nanti malah ada penemuan lebih bagus. Seneng aku. Oke, mantap ya. Berarti buat teman-teman itu, yo mumpung, yo pandemi ini jane mumpung loh Mas. Mumpung pandemi, sak ngerti ku ya tetep rada sepi kabeh iki. Aku diceritain Mandra. Mandra. Oh, Chandra. Chandra Mantra. Sorry. Chandra Mantra. Sorry. Gue dadi netizen rame. Aku Slack ya, dikira Slack iki. Kira tak singkat loh. Chandra Mantra itu dia menciptakan mantra itu setelah pandemi juga. Pas pandemi, gabut. Aku diceritain. Oh mantap, brand Mantra. Kan ngomongnya brand ya. Brand kita kayak wangun. Brand Mantra itu berarti setelah lahirnya ono pandemi ki. Gara-gara pandemi. Oh, tak kira mah wis suwe. Ya mungkin nanti kalau besok ketemu ya ceritalah, tanya-tanya sama si beliaunya. Oke, kapan-kapan ya semoga beliau nonton ya, nanti bisa mampir juga ke sini. Iya. Aku kok enggak salah soalnya. Sok tahu ternyata salah ya bisa cerita sendiri lah. Dipisuin nang buri. Salah ya masalah sih ya.
Oke. Lanjut ke riset tadi. Riset apa namanya untuk actionnya tadi berarti kan diaplikasikan untuk memang tinta vetek tadi ya. Dan itu hanya apa ya konsep WRB atau Konsep WRB. WRB. Mau dikembangkan nggak apa-apa sih. Ya intinya gini, jangan berkecil hati semuanya teman-teman. Kalau yang mempunyai kemampuan untuk action, bikin sendiri bisa. Dikembangkan nggak apa-apa. Siap Mandura. Apa mau memotivasi tok iki? Aku mau motivasi, ya ta. Nek arep mandu nang omah. Tak andani konsepe. Besok itu Dolan go kopi atau gula teh ngono ya. Beres kan. Oke, balik lagi tadi kan aku collab kan. Yes. Nah, ini istimewanya. Kenapa ternyata si Chandra mau? Mau. Aku nggak dapat apa-apa. Maksudnya? Ya kan memang niatnya dari awal aku seneng iki arep tak bagi gratis. Kebetulan kenal Chandra, tak jak collab. Biar dia ngangkat, aku juga ngangkat. Ya bener, kolaborasi. Kolaborasi. Iki tintane kanggo atau kono ya actionnya otomatis update. Betul. Iya, nek cara software kan up to date ngilangi bug. Mantra juga ngangkat, Bener. tambah penjualan, aku juga ngangkat. Kayak gitu tuh. Ya udah simbiosis mutualisme. Bener. Memang apa jenis ya kondisi seperti ini memang kita itu bukan saling bersaing sebenarnya. Yang memang bagusnya itu saling berkolaborasi antar ya entah mungkin kalau dari teman-teman sablon sendiri bisa juga antar vendor. Kalau ini mungkin dari ini kan ya intinya satu lingkaran yang sama, satu lingkaran yang sama tentang action, tentang pisah warna, tentang tintanya. Ya gini teman-teman, kalau ada yang risih dengan pansos, ya ini yang tak lakukan pansos teman-teman. Ada yang apa? Pansos. Enggak tadi ada sebelum bilang pansos. Ada yang risih. Risih. Istilah pansos. Ya ini pansos. Pansos tapi yo sing bermanfaat. Yang dipansosi merasa keangkat juga. Ya. Yang mansosi juga kita saling lah. Saling melengkapi. Enggak apa-apa. Ora ming sekedar nek cara anu ki settingan. Wis ora iki. Ya iki jan niate ngene iki wis ngono wae lah. Semoga bermanfaat kuwi mau. Nanti istimewanya kenapa collab dengan si Chandra? Dia lebih cepat karena diubah menjadi skrip dia. Iki bahasanya apa iki? Aku ora mudeng. Maksudnya piye iki? Maksudnya gimana? Si action tadi kan bahasanya dijadikan jadi JavaScript. Biar kinerjanya lebih cepat. Kalau pakai action biasa tanpa script dia loadingnya lama. Dia mecah. Berarti prosesnya lebih cepat gitu. Maksudnya proses ketika kita mengaplikasikan aplikasi tersebut, action tersebut di Photoshop gitu ya. Maksudnya orang loading, orang ngenteni ini suwe. Ini kan kenapa kan terus jadi di-convert jadi JavaScript kan. Gitu. Jane nek saya pribadi ora paham kayak gitu. Aku sebenarnya ora paham. Makanya di handle dengan di Chandra. Aku kasih rumusnya, aku kasih actionnya. Kamu kalau paham itu, kalau dibongkar, action itu bisa dibongkar. Kalau di JavaScript susah bongkarnya. Berarti rumusnya di sana. Tahun Nation tadi ketemu Mas Chandra, istilahnya kan gitu ya. Ketemu Mas Chandra, kolaborasi, jadilah formula kan gitu. Formula sing bisa untuk mempermudah teman-teman sablon, mungkin ya seluruh Indonesia ya, nggak cuma di komunitas kita aja ya. Seluruh Indonesia bisa memanfaatkan action tersebut untuk ya, yang jelas yang di sini yang tujuannya ya intinya mempermudah dengan hasil yang maksimal. Ya. Output yang baik kan gitu ya. Berkualitas istilahnya kan. Nanti si aplikasi tadi nggak cukup di sini sih. Aku masih banyak melakukan riset terus ya. Maksudnya nggak cukup di sini itu nggak cukup WRB. Berarti karena, mau ada? Ya karena ada kekurangannya, Fer. Iki nek ngomongin kekurangan ki, nek mau kan kelebihan terus iki. Ya. Nah, untuk WRB kekurangannya apa sih? Kalau yang tak coba itu, Fer, di abu-abu dia nggak bisa stabil.
catatan ya, nggak bisa stabil di abu-abu. Berarti nggak semua desain itu bisa di WRB? Nggak bisa. Oke, berarti Sebenarnya bisa, sangat bisa, cuma hasilnya yo ora well. Berarti kalau misalnya masalah well ini kan selera, nek bagus atau enggak kan selera. Jadi lebih ke mungkin kalau konsumen tuh gini atau vendor sablon itu desain itu bisa seperti apa namanya jenis? Gambar asli nih. Maksudnya ya, ngejar gambar aslinya. Ngejar gambar aslinya kan maksudnya gitu. Sebenarnya ya itu Fer. Patokan bagus enggaknya sebenarnya bukan kita yang menentukan. Desain dari konsumen, piye carane kita itu bisa mengeksekusi desain itu di sablon, piye carane dia 90% mendekati. Kalau 100% itu susah. Ya. Yang bisa DTF. DTF-nya jane yo angel. Bisa. 100% cuma handfeel atau ininya kan masalah selera juga. Tapi wah enggak darani menyinggung aku. Enggak juga ini terus terang. Saya cuma gini, DTF itu memang pengembangan ya. Karena saya sendiri saya pakai. Ya. Pakai bukan malah melemahkan sablon manual, tapi untuk saling melengkapi. Betul. Kan gitu tuh. Dia kelebihannya ada sendiri. Ya, semua ada satuan sendiri. Yo aku rekomendasi untuk satuan yo pakai DTF. Karena dia punya kekuatan kan gitu. Iya. Cuman kalau saya pribadi itu lebih ke printernya, Mas. Printernya? Nah, efek printernya kan sekarang yang dipakai kebanyakan desktop ya. Nah, hasilnya kan beda-beda. Beda-beda. Jadi saya melihat itu ya saya pengalaman saya pribadi ya. Aku belum pernah pakai. Nah, kan ngono. Jenengan merekomendasikan urung tahu ngerti. Enggak. Maksudnya gini. Dasarnya merekomendasikan karena gini, kalau punya apa? Pesanan satu-satu, masa arti sablon Fair, HPP-nya berapa? Yo. Nah, itu. Logo kecil masa harus satu-satu Fair. Repot. Dan nggak bisa jual. Yes. Pasti mahal. Pasti mahal untuk dimasuk ke manual kan gitu. Ya memang makanya kalau DTF tadi saya ya lebih ke intinya berkolaborasi juga. Betul. Soalnya ada teman juga itu Mas Chandra juga namanya. Chandra juga tapi udah Chandra mantra. Chandra profesor. Halo Mas Chandra. Chandra apa jenengnya malah lali aku malah. Vendornya itu di daerah sana lah pokoknya. Sak grup GSB. Itu juga dia tuh ada DTF-nya. Saya pesan ke sana. Saya tidak punya printer. Saya tidak punya printer. Maklun ya? Maklun. Oh iya. Nanti wong pesen aku tak markup atau terus tak lempar kono. Aku mending gitu kan. Mending aku maklun daripada ngoperani printer dewe lah. Ya, karena maintenance. Lah iya. Maintenance. Yus, kita memang ranahnya enggak di situ kan gitu. Belum ke situ. Oke, kembali ke kelemahan tadi. Tadi kan masalah abu sama biru. Nah, itu terus solusinya gimana? Solusinya nanti di pengembangan. Tapi ini udah bisa dipakai ya. Ini udah banyak yang pakai. Teman-teman khusus rata-rata mereka, Mas, kapan aku saatnya pakai WRB, kapan enggak? Nah, itu kapan berarti? Gini, pasti konsultasi ke aku. Nanti lama-lama si temanku 1 sampai 5 desain nanti tahu karakter mana yang layak di WRB yang dan tidak layak untuk Oke, keren. Berarti gini ya. Cuma tinggal motret ke selat. Yes, berarti selain kita dapat aplikasi dengan tinta tersebut, kita bisa konsultasi. Ya. Nah, kan gitu. Berarti ibaratnya Mas Anas ini nggak ngelepas toh. Nggak ngelepas buat teman-teman yang mau belajar untuk pengembangannya. Ini ada yang menarik, Pak. Gimana? Tolong Mas, HP ku. Ini ada. Oke. Di atas galon, Bos. Di atas galon. Oke. Ini ada orang Kalimantan. Yes. Dia udah pakai mantra. Aku nggak ngedukasi apa-apa. Dia kayaknya cuma lewat YouTube aja. Tiba-tiba dia pesen. Chat. Tak buka ke ya. Dia sudah punya mantra. Sudah punya mantra. Oh, udah punya mantra. Terus lihat mantau aja. Mantau lihat postingannya Mas Anas di Facebook. Terus dipraktikkan. Enggak konsultasi apa-apa, tiba-tiba ngirim
mana ya sih? Ngirim gambar yang sudah di proofing. Udah digesut Sudah berarti. digesut. Oh. Hasilnya seperti ini, Fer. Oke. Kayak gini. Istimewa. Nanti kita tampilkan ya. Nanti kita tampilkan di layar. Nah, ini. Coba. Istimewa. Heeh. Padahal aku khawatir. Biasanya kalau orang nggak deket itu aku susah menjelaskannya. Tapi dia cukup mantau dan bisa mengaplikasikan WIRB dengan mantra itu dengan baik. Berarti dasarnya wongnya pinter, Mas. Ya Ngulik ya. juga. Dia mau ngulik ya, istilahnya kan Iya, gitu ya. Dia punya keinginan kan gitu, kemauan untuk ngulik, cari informasi Ya. kan istilahnya kan begitu. Ternyata- Mungkin dia juga ngobrol sama Mas Chandra, kita nggak tahu. Ya, nggak Nah, tahu. mungkin kan di situ juga karena pakai actionnya Mas Chandra, Ya. mantra tadi. Heeh. Oke. Terus apalagi mungkin ada lagi untuk itu tadi kalau masalah pemilihan desain, untuk pemilihan desain kan berarti kita harus punya pengalaman, Iya. baru bisa menentukan oh ini desain ini cocoklah di WIRB. Ya. Oh desain ini enggak cocok. Nanti hasilnya gini. Berarti butuh ya jam terbang ya. Iya. Butuh pengalaman tersendiri. Iya, tapi kalau nggak nyoba nanti nggak tahu. Ya benar, ya benar. Makanya di sini intinya apa? Makanya beli. Enggak juga. Mau riset sendiri di rumah boleh. Oke. Ini wis tak terangke sak gelemku masih isnya. Aku Los. enggak ada rahasia. Oke. Wen blak-blakan. Blak-blakan. Blak-blakan WIRB. WIRB. Oke. Kita apa komen nang kene iki pengennya itu sharing ya intinya kan gitu, sharing, berbagi, semoga buat teman-teman yang melihat, menonton maupun mendengar bisa bermanfaat, bisa dikembangkan di rumah atau mungkin nanti mau konsultasi dengan Mas Anas nanti juga bisa kita kasih linknya di bawah, nanti di deskripsi kita kasih link untuk medsosnya ya. Ya, Nek nomornya ndak ke nganu ya, ke ranu banget. Wah, katanya slow respon. Slow respon. Jadi nanti bisa mampir main-main dulu ke oh iya bikin YouTube juga toh. Ada Apa anunya YouTube apa? Namanya? Soak. Oh, Anas Soak juga. Nanti kita N-nya kasih 2. N-nya 2. Anas Ya, Soak deskripsi mungkin ya nanti. Nanti kita kasih di deskripsi untuk media sosialnya maupun di YouTube channelnya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa kepo, kepo di situ gimana kesehariannya Mas Anas. Terus yang kita bicarakan tadi tentang mini tour. Nah, terus hasil-hasilnya gimana? Dan mungkin sebagian juga nanti kita akan tampilkan di sini previewnya hasil dari WIRB ya yang sudah teman-teman dari Jogja ya, udah kebanyakan dari Jogja ya, Dari Jogja. sama yang Mas Yuno tadi ya, Ya. ada juga yang dari Wonosobo. Wonosobo kita nanti kan tampilkan hasilnya biar teman-teman bisa melihat oh ternyata seperti ini ya dari 4 warna primer tinta nah, menghasilkan warna yang bisa dibilang ya ngeblend tadi jadi banyak warna. Kalau kita bilang berjuta-juta warna. Enggak sampai itu. Kalau RGB itu Lebih banyak. berarti ya. Lah CMYK terbatas ya. Ya tetap terbatas ya. Cuma visualnya nanti Nah, tetap. visualnya- Kalau saya pribadi ya teman-teman istimewa saya. Ya sayangnya aku kurang pernah nganggu gitu. Ora dikei ya, ora didesain gitu. Soalnya banyak fair. Ya. Orang udah beli jalur desain ke karena ini kesibukan mau acara ini aku sampai rasa handal. Ya udah pamerannya seadanya, istilahnya yang udah dieksekusi. Oke. Tapi kalau teman-teman yang pengen nyoba ada desain sendiri siap tak pecah ke. Untuk sementara karena kesibukan ya berarti Iya. tidak bisa membuat istilahnya membuat desain. Jadi desain itu sebenarnya bukan untuk dijual belikan ya. Enggak, jangan. Soalnya Jangan, itu karena- desain orang lain. Tapi bisa buat latihan. Buat Intinya latihan. maksudnya kan di situ ya. Desainnya buat karena naik latihan. artwork aku juga nggak mampu. Artwork satu aja bisa 3-4 hari. Ya benar. Aku cuma nyomot, maaf ya teman-teman desainer di luar sana. Yes. Aku kadang-kadang Ini disclaimer-nya nyomot, gitu ya? disclaimer-nya gitu. Aku nyomot bukan untuk diperjualbelikan, tapi buat latihan buat teman-teman sablon. Karena biar besok misal desainer Jogja juga kecomot juga maaf ini bukan untuk dijual belikan tapi untuk latihan teman-teman. Ya. Nah, biar nanti
desainer juga kalau mau memproduksi kaos di wilayah Jogja pun banyak teman-teman yang sudah bisa mengaplikasikan gitu. Benar. Jadi bisa mungkin malah nek saya pribadi mungkin kalau ada desainer Jogja yang kecomot tadi desainnya mungkin kok iso iki. Nah, mungkin kan kok iso dadi ngene iki. Mungkin. Padahal aplikasinya biasanya iki di print atau itu ternyata di sablon dan manual kan. Manual. Ya manual iki ora kalah. Masih jenjangnya masih terus semangat buat teman-teman manual. Tapi enggak juga sih, Fer. Apa? Maksudnya piye? Kita script writing memang manual. Campur tangan digital dong. Iya sih, ya kolaborasi tadi. Benar. Itu ada digitalnya teman-teman. Iya, ya action tadi ya wis manual ya. Ade saya ngeklik kan. Ya bener ya Indomie ya ora instan ya. Ya maksud saya itu yang manual sing ngene iki mau gawe film ngafdrek wis kuwi. Ngomongin masalah acara, kemarin juga sempat diundang di acara WSP ya. Apa itu? Itu kita Wonosobo. WSP. Apa ya? WASP. WASP, ya. Maaf, WASP. Wonosobo. Aneh apa ya? Spomen intinya ki komunitas Wonosobo lah. Yes, komunitas sablon Wonosobo intinya kan gitu ya. Aku yo lali aku ya. Kemarin sempat diundang di sana. Lah materinya apa? Apa WRB ini juga atau? Sebenarnya ya itu WRB. Oh WRB juga. Tapi praktek ya? Praktek. Oke, berarti diskusi, praktek, pengaplikasian tinta tersebut ya. Sama apa namanya Mas Yuno tadi berarti Yuno, ya. Sebagai koordinator. Sana. Dan untuk besok apa ini? Besok Ahad ya. Besok Ahad itu tanggal 21 ya. Tanggal 21 itu juga kita ada event ya. Ada event di mana itu? Di Breksi. Cafe Selorejo. Mana? Cafe Selorejo. Cafe Selorejo 21 Maret 2021 di Breksi. Itu ada diskusi dari teman-teman komunitas Sablon Jogja. Betul. Yang ngunduh itu dari Korwil SCS. Jadi dari Sleman. Nah, itu dari teman-teman Sleman itu yang mengkoordinasi acara tersebut dan Mas Anas ini adalah salah satu narasumber yang akan apa namanya? Bercerita, mengedukasi lebih dalam ya. Mungkin yang orang kaya ngene iki. Sebenarnya aku enggak bercerita, aku pasif aja. Wis. Takut tak jawab. Wah, ya ngono kuwi ya. Mergo ditakoni dadi cerita. Nah, kan gitu. Di apa namanya? Untuk pendaftaran itu bentar, saya tak lihat pamfletnya dulu. Oh iya. Besok itu sebenarnya bukan launching Vetek. Vetek udah lama di launching. Tapi launching aplikasi gratisnya. Besok dibagi orang yang datang ke sana. Gimana? Nanti dikasih link download. Tapi tenang juga kalau orang yang enggak datang di sana masih bisa gratis. Pokoknya buat bancaan lah, syukuran lah. Berarti bentar, kita rincikan ya. Berarti acara itu acaranya komunitas ya, komunitas dari Jogja, acara di Breksi di tanggal 21 Maret 2021. Di sana kita akan mendapatkan fasilitas pembagian aplikasi gratis. Oke, berarti action tadi ya? Action tadi dibagi gratis. Yo, buat teman-teman itu berarti gratis ya Kia? Gratis. Nah, yang lebihnya bayar? Kalau regisnya? Regis. Oh, ada regis. Soalnya kan juga buat teman-teman kan butuh dana juga untuk melakukan acara sih teman-teman SCS. Cuma kalau si Vetek tadi cuma sponsor utama aja teman-teman. Oke, bentar ini kok raso dibuka iki. Oke, iki. Oh nih, saya lihat pamfletnya. Nanti ditampil ke deskripsi aja. Nanti saya tampilkan juga di urasan di deskripsi. Tak biar ini iki. Ben ketok pamflet. Cuma kan raso ini saya bacakan ya dari komunitas Sablon Yogyakarta. Vetex, jadi kolaborasi dengan Vetex, tinta ya, tinta. Terus ini dengan tema mencetak senja bersama. Wah istimewa ya. Padu nang kono apa ndelok sunset. Oke. Nek metu, nek udan ya ora masalah.
tetep Yo ngiyup. senja. Oh iya. Ae wayahe senja kan ngono. Ming ora ketok ngono kae kan. Itu teman-teman kalau di sana itu view-nya kota Jogja teman-teman. Oh view-nya benar karena dari ketinggian ya. Dari ketinggian. Oke, siap di situ. Oke, ini ada salah satu narasumber dari Mas Anas juga. Ada dari Yuno. Oke, Mas Yuno tadi berarti sing diomongke mau. Oh, berarti mau sing diomongke iki ono kabeh. Ada Mas Chandra. Iya. Dari Mantra. Juga dia akan memberikan ya tak jak wae. Sebenarnya aku mintanya acara itu sebenarnya gini, enggak ada artisnya. Oke. Sebenarnya aku nggak mau sih disebut artis kayak gitu, nggak mau. Cuma teman-teman ya ora rame no Mas. Ya oke lah. Ya. Si Yuno tadi nggak tahu kalau disuruh ngisi. Orang ngerti? Nggak tahu, langsung tak comot thread. Tak kirim ke thread. Mas kok aku ono? Iya. Ra apa-apa. Gayang-gayang. Kan ada dan kawan-kawan toh. Kita diskusi interaksi aja. Siapa tahu dari si peserta juga ada solusi juga, Mas. Benar. Jadi kok emang konsepnya ini bukan acara terus yang resmi itu foya-foya bukan ya ini. Tapi having fun ya. Having fun kita masa pandemi gabut, kita ketemu sesama seprofesi di sana biar saling menguatkan juga. Benar. Siapa tahu ada di sana setelah pulang muncul semangat baru. Ya, muncul semangat baru sing mau gabut, sepi atau sing mau istilahnya mungkin yang sangat berpengaruh kan itu intinya di order lah. Iya. Gitu. Sama ini kan temanya kan ini, Fer. Apa sih? Efisiensi di tengah pandemi. Ya, itu nanti kita bahas tentang efisien apa yang bisa dicari di situ buat kita produksi. Kita potong kos produksi betul. Kita temanya berarti dirinci itu. Rinci di sing mana yang bisa kita hilangkan. Ini ada teknik baru termasuk WIRB. Ini bisa loh buat efisien loh. Kamu bisa jualnya tetap harga standar. Tapi untungmu lebih gede. Karena apa? Lebih cepat. Iya. Tintanya lebih ngirit. Bener. Efisien tadi. Nah, hasilnya juga nggak mengecewakan. Benar. Nanti ada yang lain lagi. Ya besok tunggu aja. Oke, siap. Buat teman-teman ini saya bacakan yang buat untuk acaranya itu jam 2. Dimulai jam 2 sampai selesai. Oke, ini di Tebing Breksi, Joglo, Selorejo. Oke, nanti mungkin bisa di map sendiri ya. Untuk registrasi pesertanya di sini 100.000. Tapi sudah dapat kaos, dapat konsumsi, terus dapat skrip tadi. Nah, berarti apa namanya action tadi ya, aplikasi tadi dapat aplikasi gratis cuma 1.000 cah, 100.000. Oke, untuk kontak personnya nanti juga akan kita tulis di deskripsi ya. Ini sekarang sudah mungkin ini akan diposting podcast ini di tanggal 18. Jadi segera ya karena ini registrasi itu acaranya udah mepet ya minggu iki cah. Minggu iki. Besok wis Kemis. Nah, berarti minggu ini silakan kalau mau daftar saya akan tulis di deskripsi. Sebenarnya di sini ada batas hari registrasi, pokoknya tekan daftar wae kalau pengen belajar ya. Pengen belajar, sharing, ketemu teman-teman. Ini umum ya Mas? Umum berarti enggak cuma komunitas ya? Enggak cuma komunitas. Oke, berarti cuma acaranya dari komunitas tapi untuk umum ya. Jadi semua orang bisa datang. Mungkin nanti banyak juga yang on the spot. Resikonya on the spot. Kaos nggak bisa segera dibagi karena PO. Bener. Berarti makan juga nggak bisa disediakan. Karena apa? Nggak persiapan datanya. Orang melu di data ya bos. Tapi aplikasi tetap dibagi. Oke, mantap. Ini acaranya asik ya. Yang penting lagi itu, jangan lupa nanti tetap menjaga protokol kesehatan. Harus itu kan teman-teman gitu. daripada. Ya daripada atau tuh urusannya, wes penting. Nanti ada pembagian masker gratis juga kok. Oke. Wajib maksudnya kalau masuk dikasih masker gratis. Terus protokal kesehatan. Protokol nanti udah
tembak itu ya dia Iya. udah kan orang datang kan dari Breksi. Yes. Dia parkir di situ. Berarti kerjasamanya sama pihak Brexit sudah Oke. untuk protokol kesehatan udah dari sana. udah beres. Ya. Nah, gitu. Asik ya. Ini mencetak senja bersama. Oke, istimewa acara dari komunitas Sablon Jogja. Dan SCS Sleman Yoradan ya berarti. Wong itu satu kesatuan ya. Yoradan. Intinya cuma panitia pelaksana aja. panitia pelaksananya dari SCS. Ya, ya ngunduh tadi. Bener. Sesuk engko jatahe entah Gunung Kidul, entah ngendi Kulon Progo, entah Bantul. Nah, nek kota ngene sapa? Enggak ada kayaknya. Do minggir-minggir. Sing kota apa namanya? Saknyamane lah. Saknyamane mau kemana bebas gitu. Kasih ruang. Karena kota enggak ada sebabnya apa, Fer? Apa? Sesak dan penuh. Ya, makanya anu ya oke dalan tiga searah. Oh, nanti di sana juga ada Ya. pameran WIRB. Pameran ya. Ada pameran karya. Oh, berarti selain ini Hasil-hasil, tadi ya. akan ada di sana ada pameran karya yang hasil ya. Ya. Tapi ada prakteknya nggak? Ada live sablon. Nanti juga Vetex juga ada booth di sana. Oh, ada booth sendiri ya khusus Vetek ya. Khusus hari itu kemungkinan ada diskon. Oh, tuh. Misal kehabisan cat di sana, yang penting transaksi hari itu ada diskon. Jadi gini, intinya itu harus datang. Kan gitu Ya, loh. iya. Datang, misalnya di sana melakukan transaksi, misal stok habis sih misalnya gitu ya. Hari itu habis. Ditahan jangan beli sekarang dulu. Ah. Di sana diskonnya lumayan 10-an. 10-an maksudnya? 10%. Oke. Wis di sana clue-ne lho iki. Iki ora clue iki. Buka Ya, buka, nggak apa-apa. Soalnya mungkin aku nggak sempat ngasih pengumuman. Bener. Berarti pokoknya duit 1.000 wis entuk macem-macem. Itu tadi saya jelaskan tadi kaos. Oh, untuk desainnya kaos yang mana? Ini berarti ya? Seperti pamflet tadi. Besok keluar. Oh, belum. Itu tetap bagian dari desain, cuma nanti ada sendiri ya. Ada sendiri. Oke, ada sendiri. Mungkin kalau nanti ada bocorannya saya tampilkan ya. Iya. Oke, mantap. Saya kurang finishing tuh. Kepak tenan. Okay. Oh, desain sendiri ya berarti? Iya. Mantap. Desainnya orang dadi ya. Berarti besok yang gesot ini ya. Harusnya malam ini tuh udah finishing ya. Harusnya malam ini udah finishing. Coloringnya udah, cuma finishingnya belum. Oh, gara-gara Tuntang Rene. Ya. Ini aslinya nyalahke. Enggak juga. Sama-sama pentingnya. Oke, mantap. Ya, asik ya. Kalau tinggal jadi desain tinggal finishing, didesain langsung sama Mas Anas ini selaku pengembangan Vetek di sini. Kan ngono. Besok berarti kaosnya juga itu kan berarti ya WYRB juga kan? WYRB juga. Yang ngerjakan siapa nanti? Yang ngerjakan teman komunitas atau vendornya Mas Anas sendiri? Bukan, sebenarnya aku cuma pas penuh nih. Geleleng. Kemungkinan sablon dugal. Sablon dugal. Oh, Mah Menir. Ya. Oke, dangak. Ya. Apa? Gas dangak. Biar jengat-jengat. Oh, jengat-jengat. Yes. Tukang sablon sing cangkeme rusak. Wis makome nang kono kuwi. Wis ora iso dianu. Oke lah. Mungkin sedikit cerita-cerita kita ini ya. Mungkin ada closing statement atau pesan-pesan buat teman-teman untuk memotivasi teman-teman yang sedang apa namanya? Ya, kalau kemarin tuh infonya sedang banyak yang sambat. Nah, kayak gitu. Enggak apa-apa sebenarnya sambat itu enggak apa-apa. Yang penting silaturahmi aja sih. Oke. Maksudnya jangan menutup diri. Ya kita teman banyak, misal ada masalah juga mungkin si ketemu teman nggak bisa cari solusi, cuma minimal ada referensi. Gitu. Oh ternyata setelah ketemu, cerita-cerita, masalah yang ini nanti ada solusi di situ. Tapi jane nek ketemu kita ngobrol silaturahmi. Nanti jadi rasa sambat, mergane apa? Jebul kabeh ngrasake. Iya. Nek di rumah tok ya tetap mumet. Ya tuh, jebul kabeh iki yo
sepi. Nah, wis. Oke kancane. Berarti sambat. Berarti seneng. Berarti sambat itu terjadi sepi cah. Seneng kuwi. Kancane susah, kabeh susah, dadi seneng. Karena di saat rame itu iso ngrasake bar senenge banget karena apa? Ono ngrasake sepine. Nek ono perbandingan sepi kudu berarti kan ono rame, ono sepi. Nah, kan jadi gitu. Kebahagiaannya rasa maksimal nek sepi era ono sepine. Jadi hampa. Flat uripe iki flat. Kok rame terus toh? Lele. Ora ono. Terus dipikir kok iki gosu banget. Ora ono sepi-sepine. Rasanya sepi ora maksimal. Kebahagiaan ora maksimal kan. Ora. Ibaratnya rengkeng siji bendino atau setiap kelas setiap semester tuh rengkeng 1 terus rasanya ki tetep sepo. Tapi nek rengkeng carry dhewe tiba-tiba rengkeng siji ngono ya. Woi jingkrak-jingkrak. Iya. Wes. Walah. Iki mau closing statement kok malah cerita meneh. Gak apa-apa, itu closing statement terpanjang. Oke, gitu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih sama Mas Anas. Sama-sama dulu ya. Oke, semoga sukses terus dengan tintanya. Dengan kita tunggu pengembangan tentang WJRB, konsep WJRB-nya ya. Biar lebih matang, lebih istimewa pokoknya seperti Yogyakarta. Oke, gitu aja ya teman-teman. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe. Mbuh kowe manfaat para manfaat penting subscribe. Tapi semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa share mungkin di sini yang melihat ada yang bukan bidangnya sablon. Di share karo kancane sing ben nyablon. Enggak apa-apa. Nah, ternyata dunia sablon itu asik kan gitu. Kita itu bikin podcast, bikin video nggak nyari adsense kok. Yes. Kita cuma ya siapa tahu ada yang manfaat. Mau ditonton, oke. Tapi nek ngomong ke adsense, aku kenal aku. Oh gitu, dipotong aja. Ora, maksudnya gini. Nggon aku wis adsense. Oh ya, dipotong aja. Oke, gitu dulu. Sampai ketemu di next video. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Share, subscribe, like, komen pokoknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.